nama saya Dina Fariha dari program Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 2E. Di sini saya akan memberikan dua materi yang berasal dari podcast pada mata kuliah Ilmu Dakwah, yaitu saya akan membawa materi tentang definisi dakwah dan sejarah perkembangan ilmu dakwah. Berikut materinya. Definisi dakwah. Pengertian dakwah adalah kegiatan menyeru kepada kebaikan yang dilakukan seorang dai atau ulama. Outputnya yang pasti adalah kebaikan melalui sejumlah media. Dakwah dari segi bahasa yang diambil dari buku Profesor Ali Aziz memiliki beberapa makna. Misalnya memanggil, mengundang, minta tolong, memohon, menyuruh, mendoakan, dan masih banyak makna lainnya. Dakwah bisa disebut sebagai seruan atau ajakan kegiatan menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Metode dalam berdakwah itu bisa beragam, tidak hanya dakwah, tetapi juga bisa melalui berbagai macam media. Menurut Profesor Ali Aziz, dakwah ialah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Ada beberapa istilah yang satu makna dengan dakwah, antara lain, yang pertama, tabligh atau mubalik, berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua, nasihat, berarti menasihati orang. Yang ketiga, tafsir, yaitu kabar gembira. Yang keempat, takbir, yaitu kabar peringatan. Yang kelima, khutbah, berarti pidato yang disampaikan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Yang keenam, tausiah, yaitu pesan atau perintah tentang suatu tarbiyah, taklim, pendidikan atau pengajaran. Sejarah perkembangan ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu tidak terjadi begitu saja, bukan turun dari langit dan langsung diterima begitu saja, tetapi memiliki proses yang panjang. Di sini kita akan menelusuri akar dari ilmu dakwah. Dalam buku Profesor Ali Aziz mengenai sejarah ilmu dakwah, kita akan menemukan penjelasan bahwa balaghah ini adalah embrio atau cikal bakal dari ilmu dakwah. Balaghah itu adalah sampai atau tabligh. Kata balaghah sendiri sering digunakan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah. Secara istilah, balaghah ialah ilmu tentang tabligh, yaitu bagaimana pendakwah atau mubalik menyampaikan ajaran Islam yang mudah dipahami oleh mitra dakwah. Dalam konteks dakwah itu menyampaikan ajaran Islam dai ke mad'u. Dalam ilmu balaghah ada 3 jenis ilmu, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Pertama, ilmu ma'ani ialah ilmu tentang cara memberikan pemahaman, yaitu bagaimana cara kita menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh mitra dakwah. Kedua, ilmu bayan ialah ilmu tentang memberikan penjelasan. Kita diajarkan untuk mengembangkan suatu topik. Secara garis besar ada 3 untuk mengembangkan kalimat, yaitu tasbih atau metafora, al-majaz atau sindiran, kinayah atau kiasan. Ketiga ialah ilmu badi, ilmu tentang keindahan bahasa. Maksudnya, dalam menyampaikan bahasa, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang baik, santun, dan juga memiliki keindahan tersendiri. Bagaimana dakwah itu berkembang? Nah, ada 3 tahap mengenai wacana keilmuan dakwah. Yang pertama, yaitu tahap konvensional atau tradisional. Pada saat itu, dakwah hanya dijadikan kegiatan dakwah semata, yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran, tidak menjadi suatu ilmiah pelaksanaan dakwah. Belum berdasar metode ilmiah, tetapi berdasar pengalaman orang. Yang kedua, tahap sistematis. Pada tahap ini dakwah sudah mulai dikaji, sudah mulai ada seminar dan kajian-kajian dakwah lainnya. Yang ketiga, tahap ilmiah. Seiring berjalannya waktu dakwah berhasil tersusun menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Siapa bapak ilmu dakwah? Jadi, pada awal abad 20, pikiran dakwah mulai dirintis menjadi pengetahuan. Tahun 1918 di Kairo ada lembaga yaitu Darut Dakwah wal Irsyad yang bertujuan menghadang kristenisasi. Hal itu terjadi pada saat penjajahan yang bertujuan memperluas kekuasaan, tetapi juga membawa misi keagamaan. Lembaga tersebut merupakan awal Perang Dunia. Tetapi, setelah 6 tahun, yaitu pada tahun 1918, Syekh Ali Mahfud menerbitkan kitab Hidayatullah Mursyidin ila Turuq al-Was wal Khitobah
atau biasa disebut kitab Hidayatul Mursyidin. Jadi, kitab itu dianggap sebagai peletak dasar terciptanya ilmu dakwah. Jadi, kalau kita mau sebut sebagai bapak ilmu dakwah, itu sebenarnya Syekh Ali Mahfud. Dan di mana di Mesir pada tahun 1918 ditandai dengan munculnya sebuah kitab Hidayatul Mursyidin oleh Syekh Ali Mahfud. Dari tahun 1918, Syekh Ali Mahfud pun produktif menulis kitab yang kajiannya tentang dakwah, yang memiliki buku yang isinya kumpulan kitobah, dan juga dianggap pendiri jurusan dakwah di bawah Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1918.